Assalamualaikum. Selamat datang di channel Naubil Media. Di episode kali ini, saya akan mengisahkan tentang Sunan Kalijaga yang merubah tanah menjadi emas. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan komen, serta bagikan video ini agar teman kalian juga tahu. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Terdapat suatu kisah Sunan Kalijaga dan Ki Pandanarang I. Alkisah Ki Pandanarang I, Adipati di Semarang, sangat menderita dikarenakan putri kesayangannya yang cantik jelita menderita sakit lumpuh yang berkepanjangan. Segala ikhtiar telah dilakukan, namun malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan sedikit pun. Putrinya tetap saja lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya, maka akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya yang berasal dari kerajaan Majapahit. Atas permintaan Ki Pandanarang I, Ranawijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus, beliau mendoakan sang putri, hingga akhirnya sang putri dapat disembuhkan, dan Ranawijaya pun diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandanarang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikannya dengan gelar Ki Pandanarang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun, kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandanarang II lupa diri. Ia menjadi congkak, sombong, dan kedekut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dan dalam kesempatan tawar-menawar, selalu disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandanarang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali, Sunan Kalijaga datang memperingatkan, namun tidak pernah dihiraukan. Hingga akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Pada setiap tanah yang dicangkulnya selalu berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandanarang. Pandanarang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput tersebut. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga, maka ia pun bersujud dan bertaubat. Pandanarang melepas kedudukannya sebagai adipati dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupinya dan mengajarkannya ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda sedikit pun. Dan setelah bulat tekadnya, Pandanarang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Ada juga cerita yang lain. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sangat sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan, sementara kepala dusunnya hidup di dalam kemewahan dari hasil jeripayah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin
datang kepada kepala dusun itu. Dia meminta dipinjami beras seliter untuk makan anak-anaknya yang kelaparan. Namun, semuanya tidak didengar oleh kepala dusun itu. Malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukannya beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Seketika doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dusun itu terperanjat kaget. "Aku rugi gara-gara kamu. Tahu? Beras-berasku berubah semua menjadi pasir," kata juragan itu. Semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga yang ada di situ. "Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini." "Bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memanglah pasir?" kata Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir itu. "Saya tadi berbohong kepada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki." Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya kepada penduduk kampung. Lalu Sunan Kalijaga pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai menit ini. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang. Nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.